Terima kasih. Jadi tadi teman-teman petani langsung berfoto karena memang ini momentum yang jarang. Jadi Hari Tani Nasional ini ada kepresnya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun pemerintahan seringkali melupakan bahwa ada yang namanya Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September yang menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang sebenarnya oleh para pendiri bangsa kita untuk memperbaiki residu kolonialisme pada saat itu yang sudah memporak-porandakan sumber-sumber agraria kita, bagaimana negara ingin memulihkan terutama hak atas tanah kepada rakyat yang pada masa lalu dirampas. Nah, 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria justru masih diingkari, diabaikan, tentu kalah dengan banyak undang-undang sektoral, undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang justru memunggungi petani, memunggungi nelayan, masyarakat adat dan perempuan di pedesaan. Nah, kami ingin menyatakan bahwa di Hari Tani Nasional ini tentu ingin juga menyampaikan selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh kaum tani di Indonesia. Jadi selain kami melakukan aksi peringatan Hari Tani Nasional di Jakarta, kita juga melakukan aksi di berbagai daerah di tingkat provinsi dan kabupaten karena memang KPA ini tersebar di berbagai provinsi. Sebenarnya ini sebagai bukan hanya seremonial, tetapi kami ingin mengingatkan bahwa ada mandat konstitusi kita, mandat UU-PA yang tidak kunjung dijalankan. Kami organisasi yang sejak 94 mendorong ini dan kita sudah punya pengalaman bersama-sama dengan kementerian dan lembaga bagaimana mendorong upaya negara ini untuk memastikan ada kedaulatan agraria, tidak saja keluar tapi juga ke dalam. Bagaimana tanah untuk rakyat, bumi, air, kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan. Nah, kami ingin menjelaskan bahwa judul dari pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga. Kenapa kami menyatakan ini? Bahwa peristiwa-peristiwa sebelumnya dari sejak aksi 25, 30 dan seterusnya itu tentang penjarahan-penjarahan kepada para pejabat sebenarnya yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat, kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah isu-isu, ini adalah penjarahan nyata di lapangan. Bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kapling-kapling, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri, bahkan puluhan tahun. Jadi ini adalah serikat-serikat tani yang sebenarnya bukan baru, sejak dari Orde Baru, sudah menguasai tanah, sudah menjadi kampung, sudah menjadi desa definitif, sudah menjadi ada sekolah, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pemerintahan desa. Tapi tidak kunjung dimerdekakan. Konsesi-konsesi HTI, hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak guna bangunan, izin tambang, proyek-proyek strategis nasional. Itu banyak masuk ke kampung-kampung, bank tanah, termasuk yang terakhir bagaimana dibentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang memang mulia untuk menertibkan konsesi-konsesi ilegal sawit. Itu justru melakukan pematokan-pematokan di tanah-tanah pertanian. Seperti yang kemarin terjadi di Serikat Tani Tebo, di Desa Tebo yang mengalami pematokan oleh Satgas PKH ini. Ada juga desa di Cianjur yang diplang oleh Bank Tanah, padahal ini konflik agrarianya sudah sejak zaman Orde Baru, sudah jadi perkampungan, lumbung pangan nasional, lumbung pangan, sayur mayur dan seterusnya, tapi masih diplang oleh Bank Tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa presentasi yang ingin saya sampaikan, tetapi sebelum itu kami ingin menunjukkan realita di lapangan lewat video dulu. Sebelum ke beberapa slide ini, mohon ditayangkan ada 2 video yang menunjukkan realitas di lapangan tentang akibat dari jika reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Termasuk misalnya bagaimana petani, nelayan itu bisa mandiri, bisa berdaulat meskipun tanahnya tidak kunjung diakui. Mungkin itu bisa diputar dulu. Izinkan pimpinan. Silakan. Audionya mana audio?
Apakah videonya bisa dilanjutkan? Presentasi dari perwakilan konsorsium pembaruan agraria yang akan menyampaikan sejumlah data di hadapan pimpinan DPR. Dan tadi diawali disampaikan oleh perwakilan konsorsium pembaruan agraria bahwa yang menyatakan di peringatan Hari Tani Nasional ini hak rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari masih dijarah dan ia berharap bahwa Presiden harus segera melaksanakan pembaruan agraria. Ia juga menambahkan bahwa petani, nelayan, kehilangan tanahnya diambil alih serta aksesnya ke laut menjadi sulit karena konsesi yang terus terjadi. Dan sebelumnya pemirsa, dari konsorsium pembaruan agraria ini, para perwakilan telah melakukan aksi demonstrasi, kemudian long march di sekitaran gedung DPR MPR RI sejak pagi tadi. Kita simak bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.